Halo teman-teman semua, balik lagi nih kita. Kali ini kita akan bahas apa ya? Hmm, Kira-kira kalau teman-teman punya penghasilan lebih, enaknya buat dana darurat dulu atau buat investasi dulu nih? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Dalam proses mengelola uang, tentunya ada banyak hal yang harus kita perhatikan selain pengeluaran rutin dan tabungan, yaitu persiapan dana darurat dan investasi. Dana darurat dan investasi merupakan pos yang penting untuk menjadi sumber dana dalam mengatasi hal yang tak terduga di masa yang akan datang, yang seringkali terlupakan. Banyak orang merasa bingung dalam menyusun prioritas antara dana darurat maupun investasi. Lalu, mana yang semestinya kita dahulukan ya? Sebenarnya, keduanya sama-sama penting sih, tapi sebaiknya kita mikirin dulu fungsinya nih dari kedua opsi tersebut. Dana darurat dialokasikan untuk mengatasi kondisi darurat yang mungkin terjadi di masa depan, dan sebaiknya disimpan dalam bentuk yang fleksibel dan bisa dipakai kapanpun. Sedangkan investasi kita gunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Umumnya investasi juga digunakan untuk beberapa kepentingan yang butuh dana cukup besar, seperti biaya pendidikan atau membeli aset rumah. Lalu, seberapa penting sih punya dana darurat? Cara yang tepat untuk mengelola resiko ketidakpastian adalah dengan menyiapkan dana darurat. Dana ini disiapkan khusus untuk keadaan darurat yang membutuhkan uang cash dalam jumlah besar, seperti ketika kita sakit, terkena musibah, maupun kehilangan pekerjaan. Idealnya, dana darurat yang dianjurkan adalah sekitar 6 kali rata-rata pengeluaran bulanan kita. Pastikan kita telah mempersiapkan dana darurat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sedangkan jika kita sudah menikah namun belum mempunyai anak, besaran dana darurat yang kita butuhkan juga berbeda, sekitar 9 kali jumlah pengeluaran rumah tangga. Lalu, jika kita sudah menikah dan memiliki anak, besaran dana darurat yang dibutuhkan lebih banyak, yaitu 12 kali jumlah pengeluaran rumah tangga. Banyak juga ya. Kemudian selanjutnya, tentukan tujuan berinvestasi nih. Nah, setelah dana darurat terkumpul, kita bisa lanjut ke proses investasi. Pertama, tentuin dulu nih tujuan investasi kita, serta jangka waktu yang dibutuhkan. Terus, kita bisa mulai berinvestasi dan menyesuaikan kebutuhan kita. Nggak perlu khawatir, karena saat ini kita sudah bisa berinvestasi mulai dari 100.000 aja untuk mendapatkan saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus. Nah, setelah kita bahas beberapa penjelasan di atas, bisa kita simpulkan nih kalau dana darurat sebaiknya diutamakan sebelum kita berinvestasi ya teman-teman. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!